Halo Bapak Ibu. Halo. Kita memperingati kenaikan ya. Karena tadi ada yang keliru menulis kebangkitan. Ya, memang yang heboh itu adalah kebangkitan Kristus gitu ya. Tapi hari ini bukan kebangkitan, melainkan kenaikan, memperingati ya. Artinya dari kata ingat, itu unsur kata utamanya adalah ingat. Jadi membuat kita untuk selalu ingat di mana Tuhan sudah naik ke sorga. Dan ingat juga Dia tidak hanya naik duduk di tahta sebelah kanan Allah Bapa, tapi juga Dia punya janji bahwa seperti halnya engkau melihat Dia naik, begitulah Dia akan turun. Amin. Saudara, ketika ayat itu saya renungkan, ya mungkin kita enggak menangi akhir zaman gitu, karena kita Tuhan sudah panggil, sudah diamankan lebih dulu di rumah Bapa di sorga gitu ya. Kita enggak alami yang namanya Tuhan datang di awan-awan seperti nyanyian zaman dulu gitu kan. Tetapi lebih dari itu justru kedatangan Tuhan secara pribadi itu loh yang penting. Amin. Bukan seperti yang digambar-gambar zaman dulu. Saya pertama bertobat tuh lagi sekarang ini kembali berulang gitu ya. Tanggalan-tanggalan yang gambarnya Tuhan Yesus naik gitu kan, diliputi awan di sekelilingnya yang bercahaya, lalu orang-orang di depannya. Nah, gambaran itu dikatakan seperti ketika Dia naik, engkau melihatnya hanya beberapa orang kan, hanya beberapa murid yang bersamanya. Demikianlah engkau akan melihatnya saat Dia kembali. Nah, pada posisi kembali itulah yang digambarkan dalam tanggalan-tanggalan yang pernah ada di zaman dulu, dan sekarang saya lihat kalau di medsos beredar lagi gitu ya, banyak orang yang dikatakan semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Nah, di masa itu, saudara, pastikan kok tidak ada bersama orang banyak itu. Kenapa? Karena ya kala itu sudah telat gitu. Kala itu sudah selesai, finish, ending gitu. Yang ada adalah dari sekarang ini loh yang seharusnya saudara dan saya memahami Dia datang secara pribadi untuk hidupmu dan hidupku. Tujuannya apa? Benahi hidup kita supaya semakin selaras dengan yang maunya Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara, bisa dibilang bahwa yang namanya fokus kita ini enggak cuman aku sedang menanti-nantikan Tuhan datang, lalu kita berpusat hanya di situ, seolah-olah kita nih menanti-nantikan seperti di Matius 25 tentang bagaimana pengantin itu mau masuk gedung pertemuan, sementara ada 10 anak dara, 5 dara yang cerdas dan 5 dara yang bodoh gitu kan. Mereka sama-sama nunggu, tapi kita lihat ending dari hidup mereka tidak sama. Ayo jomblo Bapak Ibu, ngikutin dong, saudara ngikuti saya. Ya, jangan hanya saya aja yang sedang istilah kata membawa kita berimajinasi. Dalam arti kata di sini mengingat kembali firman yang pernah kita baca. Pernah tuh saudara baca Matius 25 tentang anak dara yang bodoh dan pintar? Ya. Nah, ayo, jangan fokus kepada yang lain. Anak-anak punya dunianya, biarlah gitu ya. Saudara, masuk melu-melu. Ada yang pengen melu-melu. Kumpul bocah hari ini. Nah, jadi itu yang Tuhan mau tiap kita menyadari. Ojo pernah pengen dadi wong yang menyambut Tuhan bareng banyakan orang.
ya. Tapi secara pribadi Tuhan datang dalam hidup kita, Tuhan bentuk hidup kita dengan teguran, nasihatnya. Maka itu tadi dalam bahasa Inggris yang angel-angel gitu ya. Tuhan itu cukup. Artinya cukup itu gak perlu golek yang lainnya. Nasihat, masukan apapun, semua sumbernya harus dari Kristus. Ya. Amin. Karena itu cukup, saudaraku, bahkan lebih dari cukup. Artinya dia punya yang berlimpah-limpah. Mbok saudara butuh piro wae, Tuhan sanggup memberikannya. Amin. Karenanya yuk kita fokus hanya kepada Tuhannya dan firman-Nya. Amin. Dengan demikian kita mulai tahu di mana posisi hidup dan hati kita. Tanpa kita tahu sadar di mana kita gitu ya. Ya kita kadang-kadang merasa sudah di sini, nggak taunya masih ketinggalan jauh dari Tuhan. Nah, apa indikasinya ketinggalan jauh? Ya kalau Tuhan ngomong kita gak dengar, karena memang gak cerdas. Nah, itu aja saudaraku yang bisa kita perhatiin dari hidup kita. Kalau Tuhan ngomong kita ora dong, artinya gak nyambung, terhubung tapi tidak tersambung. Nah, itu ciloko saudara. Ya digambarkannya saudara ngecas HP, dipikirnya wis cas tapi kurang. Karena orang tersambung, sudah terhubung tapi tidak tersambung, nyoloknya kurang pas, kurang dalam. Pastilah saudara pernah punya pengalaman yang seperti itu di dunia per-HP-an. Tapi jangan pastikan itu tidak terjadi dalam hubunganmu dengan Tuhan. Begitu Tuhan ngomong tuh saudara harusnya sudah aware, sudah tahu maksud Tuhan gitu. Saudara harus tepat respon, tapi bukan respon yang asal, pastinya enggak, tapi respon yang benar-benar terbuka. Baik, terlebih lagi tentang koreksian loh saudara. Tuhan itu, firman Tuhan berkata bahwa dia juga menegur, menasehati dan menghibur. Nah, menasehati itu juga sesuatu yang lumayan berat, apalagi menegur yang tidak benar itu harus kita terima dengan lapang dada. Apa itu tegurannya? Ya nasihat firman pastinya. Nah, pada pagi hari ini bicara tentang kenaikan, kita mau lihat lebih dahulu Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Ini mana ini tukang bacanya? Anda. Maju. Terus dikai kehormatan loh. Ayolah. Ada yang ngegas di luar. Ya enggak apa-apa, ada mama. Yuk. Kisah Rasul ayat 1 ayat 6. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea,
mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, oke. Ya. Berarti kan saudaraku, judulnya Yesus terangkat ke surga, kenaikan Tuhan Yesus, ya. Nah, di ayat 6 dan 7 ini bagaimana murid-murid itu itulah kemanusiawiannya lebih kuat. Jadi yang menjadi pertanyaannya juga pertanyaan manusia. Bicara tentang kerajaan Israel. Mereka itu gagasannya mau kuliah. Lihat aja ketika murid-murid sedang bersamanya awal-awal itu, mereka juga fokusnya tentang kerajaan Israel. Mereka pikir nih Mesias datang untuk menjadi jawab bagi kerajaan Israel yang sekarang ini ada di bawah penjajahan Romawi, gitu kan. Mereka berpikirnya hal-hal lahiriah, saudaraku. Ya. Dan tahu nggak, jawaban Yesus itu sangat skakmat, boleh dibilang. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yes. Saudara, pelajaran kita. Peace, Pak Eko. Peace kan gitu. Peace, nanti saudara fotonya peace. Nah, saudaraku, ini pelajaran buat kita apa sih? Tuhan mau ketika kita iring Tuhan, gak usah mikir apa butuh mangan apa hari ini, mangan apa sesuk. Ya. Minggu lalu kita belajar orang itu berjalan tidak pernah kehausan, gitu kan? Dalam Yesaya 48 yang kita baca kemarin, kalau saudara masih ingat, saya ingatkan kalau udah lupa, ya. Kenapa? Karena ternyata Tuhan ada di tengah mereka, sumber air hidup ada di tengah mereka. Jadi mereka nggak usah khawatir tentang hidupnya, nggak usah khawatir tentang kebutuhan minumnya. Dan begitu juga jawaban Tuhan tentang para murid yang ada bersama dengan dia waktu itu. Bicara tentang kerajaan, kembali bicara tentang soal daging lahiriah, kebutuhan manusiawi. Bukan berarti sekali lagi saya tekankan engkau nggak beli kerja, no, bukan itu. Yang Tuhan mau ketika engkau kerja pun itu bukan fokusmu, itu fokus yang seharusnya adalah bagaimana lewat kerjamu, kinerjamu engkau bisa dikenali orang yang membawa damai sejahtera, dikenali sebagai orang yang menghadirkan kerajaan Allah, bukan kerajaan manusiawi seperti yang dipertanyakan para murid. Nah, saudaraku, ayo mulai dari sekarang, kalau engkau tahu ada kebutuhan dalam hidupmu, ayo mulai saudara bisa pastikan hatimu tuh tetap tertuju, terpaut kepada Tuhan atau kebutuhan-kebutuhan yang menuntut. Saudara harus bisa. Apa yang harus kita lakukan? Tangkap, terus halo, terus tolak, terus tukar dengan apa? Firman. Janji Tuhan, terus lakukan dengan tekun. Apapun masalahmu, kau bisa tindak lanjuti dengan gaya seperti itu. Tangkap, tolak, tukar dengan tekun lakukan. Itu segala situasi atau apapun kondisimu itu bisa kau lakukan, bisa kau terapkan, saudara. Jangan hanya waktu ada melintas bayang-bayang pornografi atau bayang-bayang cabul yang lain-lain atau sakit hati, kepahitan, itu aja yang saudara fokuskan. Enggak, bicara tentang kebutuhan pun juga saudara harus tindak lanjutin kayak gitu. Amin. Karena yang kemarin kita baca itu loh saudara, Yesaya 48, bagaimana orang-orang yang ada bersama Tuhan berjalan di tanah gersang, tapi mereka tidak menjadi haus. Kenapa? Karena Tuhan sumber air hidup itu ada di tengah mereka. Gitu. Ya. Kesadaran ini loh ya saudara yang menjadi jawabnya. Kalau kita nggak sadar,
Kok Tuhan janji ini, ya. Tuhan janji aku besertamu sampai kesudahan zaman atau akhir zaman. Jangan lupa itu janji Yesus Kristus. Amin. Tapi seringkali menguap janji itu hilang, lesap begitu saja. Kenapa? Saking banyaknya masalah, kita terus terpuruk dan memberi diri terpuruk. Padahal nggak gitu seharusnya. Lanjut, katakan. Tetapi, nah ini dia, saudara, perhatikan ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung Bumi. Perhatikan, ketika murid uprek dengan kebutuhan logistik hidup sehari-hari, Tuhan ini jawabnya tentang Roh Kudus. Jauh, bertolak belakangnya itu amat sangat jauh, jurangnya terlalu gede. Tapi itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Orang Jawa punya istilah urip mau mampir mobil, alias bukan di sini tinggalmu, bukan di sini rumahmu, dan bukan di sini kerajaanmu, gitu loh. Ya. Saudara tidak boleh fokus kepada hal-hal lain. Iya. Ya. Engkau kerja saja, gitu. Bukan berarti kau nggak boleh kerja. Kau kerja saja, tapi yang pasti hatimu tuh bukan untuk mengejar posisi, jabatan atau apalah itu. Ya. Nah itu dia yang seharusnya terjadi di hidup umat Tuhan. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus turun, Tuhan katakan engkau akan menerima kuasa. Dalam bahasa Jawa itu kaseten. Loh, kaseten itu kalau orang Jawa zaman dulu itu hanya bisa diperoleh kalau mereka laku topo, bukan tak topo ya, tapi melakukan hubungan dengan yang tidak kelihatan, gitu ya. Begitu rupa usahanya. Tujuannya apa? Sampai dia tuh bisa ngerti sebelum diajari. Ada bahasa Jawanya yang menggambarkan itu. Ngerti saat durung winarah atau piye, lupa saya. Nah, tapi yang pasti saudara, kaseten diberi itu bukan untuk saudara terus jadi cari tanding. Nah, itu no, itu orang-orang tertentu tuh nggak boleh. Kayak Alexander the Great, dia udah merasa lelah nanging jagat sudah paling sekti. Dia sampai nangis goro-goro ora eneng meneh negara yang bisa dia taklukkan. Alexander Agung. Kenapa? Karena semua sudah tunduk sama dia. Nah, saudara, bukan gitu cara kerja Roh Kudus di hidup kita. Yang harus ditundukkan bukan yang di luar kita, justru yang di dalam kita ini loh. Roh Kudus mau ajari kita untuk taklukkan itu. Makanya tangkap, terus olah, terus tukar lakukan dengan Tekun. Itu dia. Kenapa? Seringkali kita ini jatuh bukan karena batu yang gede, ya. Kesandungmu goro-goro batu kecil yang ada dalam diri kita. Sifat dasar manusiawi kita yang tidak segera kita tanggulangi itu akan jadi sumber masalah hidup kita. Contoh, saudara merasa kecewa dengan seseorang, katakanlah gitu ya. Lalu saudara simpan, emang kita apa saja salaman, tapi saudara nyimpen sesuatu. Seringkali kalau zaman dulu kami sekolah di Alkitab, itu penglihatannya ada satu titik hitam kecil di hatimu. Nah, saudara, mungkin kita masih bisa say hello, itu baik. Tapi, karena ada titik hitam, saudara tahu apa itu? Itu celah kecil iblis bekerja. Pertama, dia mencuri damai sejahteramu. Kedua, mencuri kesehatanmu. Terus sampai engkau dihabisinya. Nah, artinya Tuhan mau tiap kita mewaspadai diri kita. Amin. Ya. Jenengmu
musuh kuwi ora sing ning njaba, tapi musuh terdekat adalah ego manusiawi. Yes. Itu yang harus kita taklukkan. Amin. Ya. Harus. Nggak ada orang yang bebas dari ego. Semua kita punya ego. Tapi semua kita juga sudah diperlengkapi oleh Tuhan, Roh Kudusnya, untuk menaklukkan ego Ya. masing-masing. Ya, amin. Nggak tertarik dengan firman Tuhan, apa teh? Angel. Nah, itu juga ego, saudara. Jangan pikir itu wajar. No. Itu juga ego yang tidak mau diutek-utek. Tahta hatimu masih dimiliki oleh ego. Nah, itu dia yang harus ditanggulangi dengan Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kotamu itu adalah Sragen, gitu ya. Di Sragen orang sampai lihat siapa engkau di lingkunganmu. Sragen orang akan kenal siapa dirimu. Oh, kayak biyen tukang ngamukan. Nah, sekarang gaulai tukang ngamukan, bukan gaulai, tapi lebih kepada kesadaran ngamukan itu tidak baik, cepat tua, tidak matek malahan, gitu ya. Nah, Yerusalem di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Gak usah mikir sampai ujung bumi. Kalau ada teman yang bilang ujung bumimu ya Sragen, maksudnya hidupmu bermuara gitu ya. Bermuara itu ya di Sragen. Hidup saya ini loh bermuara di Sragen, yaitu dia ujung bumiku. Nah, saudaraku, Tuhan berkerinduan untuk tiap-tiap kita ini boleh memberi diri, bukan bersaksi lewat mulut doang, tapi orang lain yang melihat kita dan menceritakan siapa kita yang sebenarnya. Ya. Kalau kita ngomong ya ahli kecap tuh, tukang obat tuh, gitu. Paling pintar, oh kecap nomor 1, obat tuh paling mustajab, kayak gitu. Tapi kalau orang lain yang menilai, orang lain akan ngomong dengan jujur tanpa pakai bukan karena saudara kasih imbalan, gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayo, saudara lihat, memang sekarang ini kita tidak melihat Tuhan yang naik ke surga, tapi yang pastikan hatimu menerima keberadaan Tuhan. Amin. Kebenarannya berbicara atas Amin. hidupmu, dan engkau taat. Ya. Ada perbantahan, Ya. apa iso, apa sanggup, ndak ada itu semua. Yang Ya, ada adalah engkau berkata, Roh Kudus tolong aku untuk menaatinya. Yes. Beres, saudaraku. Jadi Yes. saudara nggak perlu berbantah-bantah iso apa ora. No. Nggak ada lagi kata-kata bantahan muncul dalam hidupmu. Yang ada adalah kata taat. Ya. Lalu ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Orang-orang Galilea ini konotasinya good, orang-orang sederhana, orang-orang yang penjala ikan, kerjaannya kasar, bukan orang-orang yang dari istana. Orang-orang Galilea ini terkenalnya seperti itu. Tetapi kita lihat mereka justru dapat kehormatan untuk melihat Tuhan yang terangkat ke sorga. Bukankah itu sesuatu yang di luar nurun? Ya. Orang-orang sederhana yang dipilih Tuhan untuk bisa alami Tuhan, memang nggak make sense gitu loh, nggak sejalan dengan jalan berpikir manusiawi kita. Tapi ya, berarti kan mereka sedang menatap ke langit saat ia naik. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka terus berkata seperti ini bicara tentang fokus.
bagaimana orang-orang yang mengikuti Yesus untuk pergi ke luar dari Yerusalem ke dekat Baitania, gitu ya, Betania. Itu mereka begitu fokus dengan kenaikan Tuhan. Artinya dia terus menghubungkan dirinya dengan apa yang menjadi janji Tuhan. Mereka tuh udah dengar, nanti aku akan terangkat ke surga. Mereka tahu janji itu, makanya mereka begitu antusias, begitu fokus dengan peristiwa itu. Sampai mereka nggak nyadar, tiba-tiba sudah ada 2 orang berpakaian putih, disebut malaikat di bagian lain ayatnya, ada di tengah mereka, dan mereka 2 orang inilah yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang kamu lihat hari ini terangkat ke surga, dia juga akan datang kembali dengan cara yang sama." Dan ketika engkau fokus dengan Tuhan, apapun masalahmu, percayalah, itu semua akan Tuhan beresin. Amin. Artinya, ayo belajar punya jalan berpikir yang supranatural. Amin. Yes. Di luar out of the box itu, di luar pemikiran manusiawi kita. Kita harus miliki dasarnya apa? Dasarnya janji Tuhan. Dengan percaya kepada janji Tuhan, sesuatu yang memang gak make sense di otak kita, gak jalan gitu, gak mungkin gitu, tapi itu mungkin bagi Allah. Ya, amin. Bahkan firman Tuhan berkata, yang tidak mungkin itu mungkin bagi orang percaya. Loh, berarti kan saudaraku, bukan hanya mungkin bagi orang bagi Tuhan, tapi mungkin bagi orang percaya. Tapi kembali Tuhan juga mau tiap kita nyadar diri di mana posisi berdirimu di hadapan Tuhan. Ya saudara masih melihat-lihat, ya saudara otomatis namanya rekaman kalau goyang saudaraku, hasilnya gambarnya akan blur, ora cetok. Begitu juga pandangan hidup kita akan blur, pandangan hidup kita akan tidak jelas. Kenapa? Karena kita masih gampang ketiup angin, enek masalah sih deh, khawatir, enek persoalan sih deh, aduh piye. Nah, akhirnya kita nggak bisa fokus. Pastikan hatimu terus fokus kepada janji Tuhan. Sampai hal-hal yang mustahil sekalipun Tuhan bisa lakukan kok. Ya. Ada sebuah kesaksian, seorang nih dalam posisi pulang tengah malam gitu ya, ngantuk berat. Padahal yang namanya bukan mobil, ngantuk berat itu kan bahaya saudara. Salah injak gas atau rem, jungkel, pasti itu jungkel, karuan gitu, atau micro sleep gitu. Tidur dalam sesaat tiba-tiba sikilnya nginjak rem, les hilang. Nah saudara, nih orang ajaibnya kalau Tuhan bisa bekerja seperti ini. Orang ini justru disetiri oleh malaikat Tuhan, nggak tahu gimana caranya. Dia cerita, tahu-tahu sudah dekat dengan posisi rumahnya dari tempat dia moro-moro hilang karena saking ngantuk beratnya. Tapi aja ditiru, dalam arti ya, kalau itu bukan porsimu ya saudara malah nyemplung jurang yo. Nyemplung jurang yo. Atau saudara ketemu minimal tuh baju putih perawat di rumah sakit, bisa jadi. Nah saudaraku, artinya gini, ayo mulai belajar punya pikiran yang supranatural. Hal-hal yang awalnya mungkin kita pikir kok iso. Nah itu dia. Ayo mulai singkirkan kata-kata itu. Mulai ganti dengan firman Tuhan yang berkata janji Tuhan itu ya dan amin. Terjadilah padaku. Arti kata amin. Jadi saudara nggak usah iso. Nah itu pikiran manusiawi.
Itu bentukan dunia yang harus mulai dirontokkan, dibersihkan, disucikan, dikuduskan dari hidup kita. Supaya apa? Supaya kita ini dengan mudah percaya kepada janji Tuhan. Gak kangelan untuk menerima, percaya kepada janji Tuhan dan menerimanya dalam wujud nyata. Karena Allah itu memang roh adanya. Tetapi gitu ya, yang tidak kelihatan itu lah cikal bakal yang kelihatan. Baca aja tuh ayatnya, Ibrani 11. Ayat yang ketiga. Ayo, mengatakan Ibrani 11 ayat 3. Dan 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, perhatikan. Alam semesta telah dijadikan oleh apa? Firman Allah. Firman Allah. Tuhan bilang jadilah terang, maka Terang pun jadi. terang pun jadi terang, bermunculan, semua gelap menyingkir. Nah itu dia. Itu efek dari firman Tuhan. Tuhan ngomong, yang diomongkan itu bermunculan. Kemarin kita sudah belajar itu dari Yesaya 48. Nah, saudaraku, kita lihat di sini, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang tadinya tidak dapat kita lihat, tuh kemudian oleh kasih Tuhan, ketika Tuhan berfirman, orang tangkap ide, lalu lahirlah dalam bentuk yang kelihatan. Maka saudaraku, gak usah sombong kalau saudara ini pinter dalam segala hal, gak usah merasa diri paling pinter. Itu semua berasal dari Dia yang tidak kelihatan, memberikannya dalam bentuk ilham roh mungkin, ide mungkin, atau apa tuh, kreativitas mungkin. Itu datang dari Tuhan, saudara. Makanya harus engkau syukuri dan jagai. Tujuannya apa? Bukan jaga itu memperkaya dirimu, lebih kepada untuk membuat Tuhan yang dipermuliakan. Kalau toh hasil karya kerjamu itu dipuji-puji orang, engkau ndak kelimpungan, ndak kelepek-kelepek gara-gara dipuji. Tapi saudara tetap nambah lemah, saudara tetap sadar diri. Nah, kebangkitan Kristus itu akan menghadirkan hal-hal ilahi dalam hidupmu. Ya, kebangkitan, kenaikan gitu ya, itu menghadirkan hal-hal ilahi. Sama ketika Kristus naik ke sorga, engkau juga akan melihatnya seperti itu. Ayo kita baca dari Lukas terakhir. Ya, Lukas terakhir, yaitu 24 ayat yang ke-50 sampai 52. Lukas terakhir, Ya. ayat 50 sampai 52. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya. Perhatikan ya saudara, Yesus naik ke surga, ngajakin para murid keluar dari Yerusalem ke dekat kota Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan apa? Halo, memberkati mereka. Kalau bicara tentang berkat, saudara harus mulai buat pikiranmu bukan hanya hal-hal lahiriah, gitu ya. Nah, kenapa? Karena yang namanya berkat yang Tuhan sediakan itu hal-hal ilahi yang bisa mengerjakan, menghadirkan hal-hal yang menjadi kebutuhanmu itu nyata.
Seperti yang kita baca tadi, dari yang tidak kelihatan akhirnya terjadi yang nampak, yang kelihatan lewat firman. Maka ketika Tuhan hadir memberkatimu, hal-hal ilahi akan hadir dalam hidupmu, tapi pastikan itu berfungsi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi artinya apa, saudara? Tuhan mau hubunganmu dengan Tuhan, dengan surga, itu harus terus engkau jagai. Ya, relasimu dengan surga, realita Tuhan harus terus engkau jagai. Jangan seperti HP yang kayaknya terhubung tapi enggak nyambung. Nah, kayaknya ya enggak ngisi. Ya neng gereja, ya dengar firman, baca firman bahkan, tapi gak enak apa-apa nih. Nah, ayo biarlah tiap kita mulai belajar mengalami hal-hal ilahi, mengalami supranatural dalam hidup natural kita, alias hidup sehari-hari kita. Bukan hanya bicara tentang miracle money, no, tapi lebih dari itu, bagaimana hubunganmu dengan Bapa di sorga semakin hari semakin mengikis kekhawatiranmu tentang masa depan, tentang ekonomi, tentang apapun juga. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Dia sudah menang atas iblis, dosa dan maut. Komplit, saudaraku. Paket komplit Tuhan sudah sediakan. Kenapa kita tidak memberi diri untuk komplit percaya kepada Dia? Kita yang keliru. Dari situ loh, saudara. Ayo mulai bawa hati dan hidup kita kepada Kristus, supaya kita boleh mengalami apa yang menjadi janji Tuhan, bahwa engkau tidak perlu khawatir tentang masa depanmu, engkau tidak perlu cemas tentang hidupmu, karena Bapakmu menjamin semuanya. Mari kita datang kepada Kristus. Oh Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Uranamaya syakar, perkaya hidupmu dengan mengucap syukur, penuhi hidupmu dengan berterima kasih kepadanya. Berikan doranati aparalah sepedaya, oh ka ikarala pasyakana mandewa, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab
hidup sehari-hari kami juga ada di penglihatan-Mu, pengetahuan-Mu. Maka ketika kami kekurangan, kami tidak lari kemana-mana, kami lari kepadamu Bapa yang baik, yang pasti mencukupkan. Demikian juga ketika kami berkelimpahan, kami tidak perlu menepuk dada kami, melainkan kami boleh bersyukur. Dan Bapa, kami boleh membuat hidup kami tetap berarti di hadapan-Mu dengan mengelola apapun besar kecilnya yang Tuhan percayakan di hidup kami. Kami tidak menjadi sombong ketika kami memiliki segala sesuatu. Sebaliknya kami juga tidak perlu menjadi rendah diri ketika kami tidak mempunyai apapun. Karena Engkau cukup bagi kami. Kami memiliki Engkau, itu cukup Bapakku. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesadaran akan Engkau melekat kuat dalam hidup kami, karena itu adalah realita-Mu. Sehingga apapun yang harus kami hadapi dan lewati, kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap pegang tangan dan hidup kami. Sedetik pun Kau meninggalkan dan jaminan masa depan kami ada di tangan-Mu. Dan buat kami melihat itu sebagai sebuah janji yang benar dan tepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan berkata, jadilah terang di mana Tuhan tempatkan engkau. Tuhan juga berkata, jadilah garam yang orang bisa rasakan dimanapun Tuhan taruh dirimu. Pastikan kau terus terhubung dengan sorga, terhubung dengan Tuhan yang tinggal dalam hidupmu dan tidak pernah meninggalkanmu. Kiralah pasang katakan, Tuhan, ini umat-Mu, ini hidup tiap kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau yang mengenali kami seorang lepas seorang, maka Engkau juga akan memenuhi apapun yang kurang dalam hidup kami dan membuang setiap yang tidak berkenan dari hidup kami dengan segenap kerelaan hati kami. Kesadaran akan Engkau semakin kuat bekerja dalam hidup kami. Kesadaran dan percaya akan firman-Mu semakin bekerja di hidup kami. Karena Engkau sungguh nyata dan terus nyata dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiralah pasya katakan. Jemaat, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pastikan kau terus mengingat bagaimana Tuhan panggil dirimu, pilih engkau di antara banyak orang, di antara banyak keluarga, dan menetapkanmu untuk pergi dan menghasilkan buah. Percayalah Bapamu akan terus menjagaimu. Percayalah Bapamu akan terus menyertai hidupmu. Tidak sekali-kali Dia melepaskan tangannya atas hidupmu. Dia angkat tangannya untuk memberkatimu, dan menopangmu serta menguatkanmu di segala posisi hidup. Terimalah berkat-Mu, terimalah anugerah.